dan semuanya ada waktunya. Jadi kalau ada orang menanti anak dengan penantian yang lama dia tidak dapat. Ada orang yang belum siap langsung dapat. Nah, pertanyaannya kalau tidak siap ngapain melakukan? Kalau belum siap jangan lakukan dong. Iya sih Kak, tapi kan di real life, di kehidupan nyata ya pasti banyak orang yang begitu kan Kak. Makanya banyak anak yang... Betul. Ini maksud saya mau memperbaiki narasi kamu bahwa anak itu adalah berkat. Memang anak itu adalah berkat, tetapi Bang Elia mau nanya sedikit aja. ya, silakan. Untuk arti dari Alkitab apa sih Yohanes 4:28 Yohanes 4 ayat 28 ya? ayat 8. Yohanes 4 ayat 8. Ya, makasih. Kita baca ya. Yohanes 4 ayat 8, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Apa? Apa yang mau kamu tanya? Murid-murid? Lukas 4. Oh, Lukas. Iya. Maaf. Ya. Lukas 4 ayat 8. Jawab Iya. Yesus kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Betul. Apa yang salah dengan ini? Ya itu maksudnya apa? Di situ Tuhannya Yesus berkata harus menyembah Allah, bukan dia kan? Tuhan Yesus mengutip ayat, dia tidak berbicara. Justru jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja, dan kepada Dia saja engkau beribadah. Justru Yesus sedang menunjukkan Dia adalah Allah itu di sini. Karena berarti di situ kan ada kata dia. Dia itu ke siapa? itu kan dia mengutip ayat, bukan berbicara langsung. Itu kalimat pasif, bro, bukan kalimat aktif. Jadi ada tertulis, jadi di ayat ini dibuat tanda kutip, ada tertulis, engkau harus menyembah Allahmu saja. Nah, Yesus sedang mau berkata kepada iblis itu, akulah yang seharusnya disembah. Karena Yesus nggak mau sembah setan itu. Jadi itu mengutip ayat, bukan berbicara langsung, ada tertulis begini-begini. Yesus tuh kutip ayat, bukan engkau harus menyembah Dia. Ya, karena Dia adalah sabda, firman yang hidup. Yang satu dengan Bapa. Dan kalau kamu katakan di sini karena kamu muslim, kalau kamu katakan di sini adalah Allah dalam iman kamu sebagai muslim, tidak. Tuhannya kamu dengan Tuhan kami itu beda. Allahnya Abraham, Ishak, Yakub dengan Allahnya kalian, Tuhan negeri Mekah, itu bukan Allah yang sama. Itu Allah yang berbeda. Begitu. Oh iya, itu udah. Iya, ya. Jadi dipahami cara penulisannya, cara bacanya dipahami. Gitu. Itu ya. Ada lagi yang mau kamu tanya? Nggak ada, udah cukup aja. Oke. Terima kasih. Oke. Gitu ya. Jadi santai. Ya, silakan Nadia Octavia. Shalom, selamat malam. Shalom Kak. Ya, ada yang mau ditanya, silakan. Ini pertanyaannya gini Kak. Kan kita kan punya pemikiran anak itu adalah berkat. Betul. Tapi kenapa ada pasangan yang membutuhkan anak Tuhan kasih lama? Nah, mungkin itu karena Tuhan menunggu kesiapan dari orang tua itu, biar bisa bertanggung jawab sama anak itu mungkin. Nah, tapi kenapa kalau misalnya anak itu benar berkat dan Tuhan kasih di saat kita siap, kenapa juga Tuhan juga kasih anak ke orang yang belum siap? Contohnya orang yang hamil di luar nikah yang masih 17 tahun, kan Tuhan yang kasih anaknya. Ya. Ya, di situ di mana yang kesiapan yang tadi pertanyaan saya yang itu Kak. Begitulah Kak. Oke. Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 8 sampai 8. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya.
Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, dan segala macam. Jadi segala sesuatu itu ada waktunya bagi manusia. Ya, jadi masalah siap dan tidak siap. Misalnya ada orang, saya pengen punya anak. Dia pengen punya anak, punya keinginan, itu adalah free will-nya dia. Keinginan hatinya. Tapi itu sulit. Bukan Tuhan yang mempersulit dan bukan Tuhan juga yang menghalang-halangi. Tapi oleh karena memang begitu apa adanya, siapa kamu? Tapi bisa nggak Tuhan intervensi? Bisa. Hasilnya Tuhan bisa intervensi. Tapi kan Tuhan juga berdaulat atas segala sesuatunya. Dan semuanya ada waktunya. Jadi kalau ada orang menanti anak, dengan penantian yang lama dia tidak dapat. Ada orang yang belum siap, langsung dapat. Nah pertanyaannya, kalau tidak siap, ngapain melakukan? Kalau belum siap, jangan lakukan dong. Iya sih Kak, tapi kan di real life, di kehidupan nyata ya pasti banyak orang yang begitu kan Kak. Makanya banyak anak yang... Betul. Ini maksud saya mau memperbaiki narasi kamu bahwa anak itu adalah berkat. Memang anak itu adalah berkat. Tetapi jangan dipahami berkat ini seperti berkat yang Tuhan program-programkan. Seakan-akan Tuhan itu kamu berikan waktu sekian buat kamu, sekian buat kamu. Enggak, karena kita punya free will. Sama seperti Sarah yang menanti anaknya. Dia dengan sabar di dalam penantiannya dengan Abraham. Tapi masalah mereka punya anak atau tidak, itu tetap free will-nya Abraham dengan sukarela dengan Sarah untuk melakukan itu. Bukan dengan Tuhan paksa, tapi Tuhan memberikan janji itu kepada mereka melalui apa yang mereka lakukan dengan kerelaan hati mereka. Jadi Kairosnya Tuhan itu bisa masuk ke dalam kronosnya manusia. Waktu Tuhan itu kairos, waktu manusia itu kronos. Waktu Tuhan itu bisa menembus kronosnya manusia. Makanya Pengkhotbah 3 ayat 1 ini dikatakan untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Jadi kalau kita berpikir, kenapa ya Tuhan tuh berikan dia anak padahal dia tidak siap? Loh, kalau nggak siap kenapa dia melakukan itu? Bukan Tuhan yang, dia belum siap, saya berikan anak. Enggak, tapi ada yang sudah siap, tetapi anak itu tidak mereka dapatkan. Ya, karena segala sesuatu ada masanya. Mungkin Tuhan mau menguji iman mereka. Tuhan mau melihat kemurnian iman mereka. Karena apa? Karena tanpa penderitaan, tanpa ujian, tidak ada kemurnian iman. Sama seperti Abraham dan istrinya. Imannya diuji, tak? Sekelas Nabi loh itu. Oh iya Kak. Jadi jangan seakan-akan orang yang menanti panjang itu tidak diberkati. Enggak. Segala sesuatu ada maksudnya. Tapi maksud Tuhan itu pun bukan maksud yang memaksa, tetapi bagaimana dia mengintervensi apa yang kamu pilih sendiri. Misalnya, orang berbuat dosa. Seperti saya misalnya, saya orang berdosa. Saya pernah berbuat dosa dengan keji. Ya. Dan Tuhan hajar saya akibat perbuatan dosa saya itu. Tetapi ketika saya dihajar Tuhan mau memberitahu saya bahwa kamu nggak boleh lagi begitu. Kamu harus begini. Jadi Tuhan menguji saya. Apakah saya tetap setia atau tidak? Tapi penderitaan yang saya peroleh itu bukan karena Tuhan yang buat saya. Tapi di dalam kehendak saya sendiri. Melalui apa yang saya lakukan dan dampak yang saya terima. Melalui itulah Tuhan menghajar saya. Nah, orang-orang pun begitu dengan segala pergumulannya. Ya, kamu tidak akan merasakan apa yang tidak kamu perbuat. Kamu akan melakukan apa yang kamu akan menuai apa yang kamu tabur. Kalau kamu menuai yang baik, kalau kamu menabur yang baik, kamu menuai yang baik. Tapi kalau kamu menabur yang buruk, kamu menuai yang buruk. Dan ketika kamu tuai yang buruk, Tuhan memberi harapan di sana dengan maksud itu sebagai penghajaran bagi kamu agar kamu berbalik sama Dia. Jadi everything, semua itu ada waktunya. Gitu. Ya. Oh iya. Boleh satu lagi Kak? Ya, silakan. Yang tentang perpuluhan. Misalnya nih Kak, gaji saya 3 juta. Apakah saya wajib memberi perpuluhan yaitu 300.000 per bulannya ke gereja atau nggak perlu? Atau gimana?
Ya kalau kamu rela memberi sekian silahkan. Kalau kamu tidak rela memberi sekian ya enggak apa-apa juga. Oh, Berapa berarti prinsipnya kerelaan hati, sister? 2 Korintus 9 ayat 7. oh ya. Berarti Ya? nggak ada ketentuan harus per Enggak, 10% dari gaji gitu ya, Kak? enggak ada.